Selamat malam, sahabat pembelajar. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda sehat dan selalu bahagia. Saya Dewa, kembali menjumpai Anda di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store. Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Instagram bisa Anda follow di Indonesia_belajar.id, dan di Facebook Anda bisa like Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Baik, sahabat pembelajar, seperti biasanya di setiap Kamis malam, jam 7 kita menghadirkan seorang life coach yang luar biasa. Beliau adalah Bu Eli Susanti yang sudah memiliki banyak pengalaman membantu menyelesaikan permasalahan banyak orang. Baik, yang tentu saja Bu Eli sudah hadir di tengah kita. Selamat malam, Bu Eli. Iya, Bu Eli, suaranya kok nggak muncul ya? Di masih di mute atau gimana? Belum. Iya, belum mendengarkan. Mungkin karena Sahabat pembelajar signal, mendengarkan? mungkin karena signal ya Pak. Di Oh, keluar belum dulu. dengar ya? Belum ada suaranya Oke. Pak. Belum ada suaranya, Bu. Belum mendengar. Saya dengar suara saya? Ya, Pak ya? sudah Udah. dengar. Udah Wih, Pak lega Dewa lega. rasanya dengar suaranya Bu Eli. Sehat ya Bu ya? Kabar Sehat baik Pak, ya? sehat Pak, kabar baik. Oke. Oke, baik Oke. Bu Eli. Kita lanjutkan malam hari ini tema kita yang ketujuh ya, ngobrol soal kehidupan. Tentu saja sudah dinanti-nanti untuk sahabat pembelajar yang dari edisi 1 sampai hari ini pasti juga udah nunggu-nunggu ya, gimana sih kelanjutannya untuk membahas kehidupan ini gitu ya. Dan tentu saja untuk Anda nanti bisa sharing, buka mic atau buka kamera dan atau tulis bisa di Zoom group chat. Oke, baik Bu Eli. Kita udah nggak sabar juga nih mau dengerin kelanjutannya. Silakan Bu Eli. Terima kasih Pak Dewa, malam semuanya. Sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada para guru yang ada di sini. Dan tentu saja tahun 2020 ini spesial banget ya, karena tiba-tiba semua orang tua jadi guru juga. Orang tua yang punya anak karena pelajarannya online, nambah profesi jadi guru. So, selamat menikmati hari ini, apresiasi ke diri Anda sendiri yang sudah merasa menjadi guru, mendampingin anak, belajar, dan ya mengajarkan sesuatu lah. Ya. Apresiasi bahwa, wow, hari ini diperingati sebagai Hari Guru. Nah, oke. Nah, tadi Pak Dewa bilang bahwa ini yang ketujuh. Saya pengen tahu nih, teman-teman yang di sini boleh nanti diketik di chat ya, yang mengikuti dari 1 sampai 7 siapa? Yang saya tahu kan Yesi ya, kemudian Nining ya, terus dari gitu siapa lagi ya, yang dari 1 sampai 7 ikut terus. Karena nanti saya akan ada pertanyaan Felicia ya juga ya. Oke. Jadi ya ini teman-teman yang sangat rajin. Thank you. Suster juga, Suster terima kasih. Ya. Oke. Sebenarnya tidak berasa ya sudah ketujuh. Justru saya ingin tanya ke teman-teman nih yang sudah ikut 7 kali. Apa sih yang didapatkan? Nah, tidak harus dijawab langsung, boleh diketik apa aja yang didapatkan. Terus kemudian di sesi yang kali ini, saya akan menambahkan satu hal. Ketika teman-teman mendengarkan saya sharing atau ketika ada teman bertanya dan saya menjawab, dan merasa dapat aha moment, aha itu misalnya, oh iya ini bagus, oh iya ini benar gitu. Nah, saya mau minta bantuan untuk diketikkan di komen. Tujuannya begini, kadang-kadang aha moment itu kalau kita tidak ketik atau kita tidak tangkap, dia akan hilang. Yang pertama itu.
Yang kedua, aha momen yang teman-teman dapatkan bisa juga menginspirasi teman yang lain. Ya, itu jadi itu sebabnya saya mau teman-teman berbagi dengan mengetiknya di chat atau di komen ya. Ketika saya yakin sekali ketika kita berbicara atau dari teman-teman yang tanya itu kita mendapatkan aha momen. Hanya saja biasanya kita simpan sendiri atau kita pikirkan kemudian besok kita lupa. Ya. Jadi kita sharing ya sama-sama ya. Nah, hari ini topiknya kita akan melanjutkan tentang bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang sekitar kita. Kita tahu kan kalau kita bicara tentang hidup, seperti yang di sesi pertama, kita bicarakan hidup, itu adalah tentang bagaimana saya mengatur diri saya. Dan ketika kita berbicara tentang kehidupan, bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang di luar sana. Kita bicara tentang kehidupan, kita tidak pernah sendiri. Pasti kita punya interaksi dengan orang-orang sekitar kita. Berbicara tentang interaksi sebenarnya ini sudah berapa kali kita bahas. Ketika kita bahas tentang energi di minggu lalu, kita berbicara juga tentang interaksi. Ketika kita berbicara tentang peran di sesi yang kedua, kita juga berbicara tentang interaksi. Ketika kita berbicara tentang apa lagi ya? Peran, kemudian energi, dan makna hidup, goal hidup. Ya, itu ya yang paling dominan. Kita membicarakan tentang bagaimana kita berinteraksi dengan orang luar. Nah, yang sesi ini melengkapinya begini. Saya memberikan sebuah ide, di mana teman-teman bisa menggunakan ide ini. Saya memberikan sebuah cerita, pemahaman, yang semoga bisa digunakan untuk mempermudah kita semua menjalani hidup, bahkan membuat kita lebih bahagia, lebih ringan, lebih damai dalam menjalani hidup. Ya. Untuk teman-teman yang baru ikut sesi saya di kali ini, seperti biasa saya selalu mengingatkan begini, bahwa apapun yang saya sharingkan di setiap sesi, itu tidak ada keharusan untuk diikuti atau dilaksanakan. Kita menjalani hidup ini, kita memilih pemahaman mana, ide mana, konsep hidup mana yang membantu saya bertumbuh dan mempermudah saya menjalani hidup dengan menjadi lebih positif. Jadi, apapun yang saya bagikan hari ini bukan berarti harus diikuti dan harus dijalani. Kalau membuat Anda semakin stres, lepas dulu. Mungkin bukan sekarang waktunya digunakan. Ya. Tetapi kalau itu membantu Anda bertumbuh dan Anda punya kemampuan untuk melakukannya, lakukan. Ambil itu sebagai sebuah pemahaman dan ide yang boleh digunakan untuk menjalani hidup. Ya, semoga itu masih diingat oleh teman-teman, dan untuk teman-teman yang baru, saya mengingatkan kembali, berbagi hal itu. Oke, kita berbicara tentang orang-orang sekitar kita. Ada orang-orang sekitar kita itu yang dalam interaksinya bersama kita di kehidupan ini menjadi berkat atau menjadi pembelajaran. Maksudnya apa, Bu? Saya memahaminya begini. Orang-orang yang menjadi berkat dalam hidup saya, orang-orang ini membantu saya, memberikan fasilitas, mendukung, menciptakan sebuah kondisi yang membuat saya lebih mudah menjalani hidup saya, yang membuat saya lebih mudah bertumbuh dalam hal apapun. Apakah itu dalam aspek pekerjaan, mau itu aspek karir, finansial, spiritual, apapun itu, ya. Dalam keluarga juga. Jadi orang ini munculnya dalam hidup saya, interaksinya dengan saya, itu membawa sebuah kenyamanan, kemudahan, menciptakan sebuah kondisi yang membuat saya dapat bertumbuh dengan lebih cepat. Ya. Kalau orang-orang yang datang dalam hidup kita sebagai sebuah pelajaran, maka orang ini datang ke hidup saya, dia akan membawa sebuah ujian. Ujiannya biasanya bentuknya dalam hal masalah, atau rasa tidak nyaman, atau rasa tidak kita inginkan.
ujung-ujungnya kalau kita bisa paham bahwa orang ini membawa sebuah ujian atau pembelajaran, maka ujung-ujungnya sama, akan membuat kita bertumbuh. Permasalahannya adalah tidak mudah menerima orang-orang yang hadir dalam hidup kita sebagai sebuah pelajaran atau ujian. Nah, gambarannya gimana? Siapa di sini yang punya anak lebih dari satu? Yang S3, yang S2, yang S4 gitu ya. Pokoknya yang lebih dari satu. Ketika punya anak lebih dari satu, coba lihat anaknya. Tengok sebentar. Ada anak yang sangat manis, mudah diatur, nurut, bahkan membantu kita. Bantu jagain adiknya, atau mungkin bantuin jaga kakaknya, atau segala macam. Intinya anak ini kehadirannya mempermudah hidup kita. Ada anak yang satu lagi, kayaknya selalu buat masalah, buat menguji emosinya kita, menguji kesabarannya kita, dan segala macamnya. Ada yang pernah mengalami itu? Ya, nah, gambarannya seperti itu kalau melihat. Anak yang sangat manis itu adalah orang-orang, manusia-manusia yang datang dalam hidup kita untuk memberikan kenyamanan. Seakan-akan datangnya sebagai berkat. Memberikan kita kondisi yang cukup enak untuk kita menjalani hidup kita. Anak-anak yang selalu bagi kita tuh masalah terus. Kok kayaknya menguji kesabaran terus. Inilah orang-orang yang hadir dalam hidup kita sebagai pelajaran atau ujian yang perlu kita lewati agar kita bertumbuh. Pernah dengar kata-kata bijaksana ini? Siapapun yang kita temui dalam hidup kita, tidak ada yang kebetulan. Pernah dengar kata-kata bijaksana itu? Nah, itu bukan kata-kata dari saya. Jadi, dan saya percaya itu juga, bahwa orang-orang yang hadir dalam hidup kita itu tidak ada yang kebetulan. Cuman dengan dua fungsi itu, menjadi berkat buat kita, atau menjadi pelajaran dan ujian buat kita. Tujuannya sama, untuk kita bertumbuh. Kenapa harus ada dua ini? Pertanyaannya kan gitu. Kenapa harus ada dua, Bu? Kenapa kok nggak semua orang jadi berkat aja, jadi enak, hidup saya tidak punya masalah, semua mendukung saya untuk bertumbuh? Kenapa tidak begitu? Karena kebiasaannya manusia, ketika semua enak, ketika semua berada di zona nyaman, maka dia tidak mau keluar dan dia tidak mau belajar dan dia tidak mau bertumbuh. Itu sudah jadi kebiasaannya kita sebagai manusia. Dan banyak sekali manusia yang tidak sadar apa yang harus dia perbaiki kalau dia tidak melihatnya dari orang lain. Itu sebabnya muncullah orang-orang ini untuk memberikan cermin, pelajaran, ujian di dalam hidup kita. Ketika kita melihat orang marah-marah di depan kita dan kita sangat tidak suka dengan kondisi itu. Sangat tidak suka. Coba cek ke dalam. Apa sih yang terganggu? Apa sih yang perlu saya pelajari? Kenapa orang ini muncul dalam hidup saya? Ya, dalam masalah apapun. Dalam masalah apapun. Ya. Kebiasaannya kita begini. Yang membuat kita menderita ya. Kebiasaannya kita begini. Ketika orang itu hadir sebagai sebuah berkat, sebuah berkah yang membuat kita nyaman, kita itu maunya memegangnya kuat-kuat. Kita tidak mau kondisi itu berubah, kita tidak mau orang itu berubah, kita tidak mau orang itu pergi. Contohnya anak, ya kan? Yang paling gampang ya, saya kasih anak. Kita punya anak yang umurnya katakanlah 7 tahun, 8 tahun, sangat manis. Sangat mudah diatur, sangat penurut, sangat menghibur. Kalau kita butuh, sini dia mau datang, kita butuh dipeluk, dia adam dan mau memeluk kita. Dan kita maunya anak ini tidak berubah. Waktu berjalan, anak ini beranjak dewasa. Katakanlah remaja, umurnya 16-17 tahun. Kemungkinan besar dia berubah enggak? Dia berubah. Dan kita tidak terima dia berubah. Kita maunya dia tetap jadi anak yang manis, yang jadi berkah dalam hidup kita, yang nurut, yang bisa kita apa-apain, dan intinya tanda kutip jadi bonekanya kita. Misalnya begitu.
Nah, kita selalu punya kebiasaan itu. Ketika orang itu menjadi berkat dalam hidup kita, kita akan memegangnya kuat-kuat. Kita tidak mau kondisinya berubah, kita tidak mau orangnya berubah, dan kita tidak mau orangnya pergi. Dan ketika orang itu adalah pelajaran buat kita, kita maunya orang itu perginya cepat-cepat. Ya, Pak ya. Kita maunya fase itu, anak yang sedang rewel ini, kalau bisa cepatan dewasa, cepatan masalahnya berlalu, biar selesai deh capeknya. Iya atau iya? Ya kan? Itu maunya kita. Dan hal itulah yang membuat kita menderita sebenarnya ya. Karena tidak mungkin kita bisa pegang hal itu. Semua berubah, semua kondisi berubah. Maksudnya gimana? Ketika pelajarannya belum lulus, pelajaran dari si A, si anak ini belum lulus, maka kondisi itu tidak akan berubah. Kalaupun anaknya sudah tidak lagi bersama kita karena sudah dewasa, akan muncul di orang lain. Karena pelajarannya kita belum lulus. Maka ujian itu akan datang terus dalam hidup kita. Masuk akal? Dan ketika sebuah berkah, misalnya gini, katakanlah masalah finansial, yang paling gampang ya uang. Kita punya partner yang selalu mendukung dalam finansial. Partner kerja ya, kongsian lah, partner kerja, mitra kerja, bukan dalam finansial. Karena kita waktu itu masih membutuhkan itu, dukungan ini. Sampai di satu titik, kita sudah sangat mandiri, bahkan kita sudah tidak perlu dukungan finansial. Mungkin saja orang ini berubah. Mungkin saja dia memutuskan kerjasama dengan kita. Mungkin saja kebijaksanaannya ketika dia selama ini selalu support duit, uang kepada kita, sudah berubah kondisinya. Karena kita tidak lagi membutuhkan itu. Kita tidak lagi membutuhkan dukungan dalam finansial. Sudah waktunya kita mandiri, bahkan dibalik sudah waktunya kita menjadi berkat untuk orang lain dalam hal finansial. Hanya saja kecenderungannya kita tidak mau melepaskan orang itu. Kita tidak mau melepaskan kondisi itu. Nah, ini ya fenomena yang sering terjadi dalam hidup kita dan membuat kita menderita. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan? Ada yang bingung? Bu Eli mau tanya. Ya. Oke. Ya sih. Bu Eli bilang kan kita harus melihat ke dalam. Terus maksudnya melihat ke dalam, terus apa yang dilakukan gitu? Ini kepada yang, kalau misalnya saya mau spesifik, kepada orang-orang yang menjadi berkat atau menjadi pelajarannya kita? Yang pelajaran. Oke. Itu, thank you Yesi untuk bertanya. Karena itu akan saya bahas sebentar lagi. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan menjawab pertanyaannya Yesi. Begini, apa yang perlu kita lakukan ketika kita melihat ke dalam, ketika orang itu menjadi pelajaran buat kita? Ya kan? Bagaimana saya tahu, Bu, ini pelajarannya apa? Kan secara manusia tadi saya bilang bahwa maunya itu cepat-cepat dilepas. Cepat-cepat selesai. Itu wajar, karena semua orang tidak suka ujian. Terus apa yang perlu kita pelajari? Nah, yang pertama, saya memberikan ide ini. Perlebar persepsi kita tentang diri kita. Sesuai agamanya masing-masing. Perlebar persepsi tentang bagaimana kita melihat diri kita, hidup dan kehidupan. Hidup adalah diri kita ya. Kita mengontrol hidup kita, kehidupan di sekitar kita. Yang saya lakukan selama ini adalah saya selalu melihat bahwa siapapun yang muncul dalam hidup saya, itu tidak ada hubungannya dengan keberadaannya dia. Maksudnya begini, siapapun yang muncul dalam hidup saya, itu Tuhan hanya urusannya dengan saya. Jadi ketika Yesi bilang tadi, bagaimana caranya saya melihat ke dalam? Bahwa orang itu pelajaran untuk saya. Boleh spesifik nggak Yesi? Ada yang boleh di-sharingkan nggak? Misalnya sama anak atau pasangan, kalau boleh ya. Kalau tidak, saya akan ambil contoh saya. Tapi kalau ini Yesi mau kasih contoh, silakan. Saya biasanya dengan anak yang pertama itu. Pelajarannya apa?
dia biasanya tuh suka kayak marah-marah gitu loh. Marah-marah sama adiknya. Maksudnya menurut saya adiknya nggak apa-apa gitu loh. Maksudnya perbuatannya nggak masalah gitu loh. Menurut saya ya saya biarin gitu loh. Tapi dia selalu, maksudnya selalu ikut campur gitu loh. Nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Padahal menurut saya nggak masalah itu gitu loh. Ya kayak gitu terus saya bikin, kalau dia sudah gitu, saya pasti marah juga gitu loh. Yaitu maksudnya pelajaran untuk sayanya saya harus gimana gitu. Oke, ini spesifik untuk Yesi ya. Spesifik untuk Yesi. Ketika kita memperbaiki relasi dengan anak yang nomor 2, kita kan melihat ini apa sih yang perlu saya perbaiki kepada anak ini. Kenapa sih anak ini bertingkah dan selalu gangguin, maksudnya yang nomor 1 kan, ngatur dan segala macamnya. Apa yang saya perlu pelajari dari sini? Pertanyaannya begini, apakah saya paham kebutuhan anak saya? Oke. Yang kedua, yang terjadi di antara mereka berdua ini kenapa saya merasa terganggu ketika kakaknya digangguin dengan anak ini? Kakaknya kan maksudnya jadi nangis gitu kan, Bu? Enggak, kebalik Bu Eli. Kebalik. Yang digangguin yang kecil. Yang digangguin yang kecil. Nah, jadi kan merasa kok yang kecil digangguin sih, padahal nggak apa-apa gitu. Mungkin yang kecil jadi nangis, jadi rewel dan segala macamnya gitu kan ya. Nah, itu kan kita merasa terganggu kenyamanannya kita. Coba cek, apakah saya perlu menambah waktu untuk mereka, apakah saya perlu menambah kesabaran, atau saya perlu sudah, yang tadi pertama, kebutuhan anak ini apa? Kalau untuk kasusnya Yesi, saya akan bilang, sudah praktekin tangki cinta belum? Ke anak yang pertama. Saya selama ini agak susah sih yang untuk anak pertama ini, maksudnya tangki cintanya dia yang mana gitu loh. Yang benar-benar. Soalnya yang untuk anak kedua sudah kelihatan sekali gitu, dari kecil dia sudah kelihatan sekali. Dia tangki cintanya apa tuh sudah kelihatan. Kalau yang pertama ini saya masih benar ini enggak apa gitu. Ya. Pertanyaannya Yesi, bagaimana kita tahu bahwa ini pelajaran apa yang diberikan kepada saya? Itu memang diperlukan kejujuran dan perenungan diri. Kalau Yesi mau nanti kita akan cari, maksudnya secara personal ya. Tapi poinnya begini, hanya kita yang bisa merenungkan. Anak ini selalu cari gara-gara ya gangguin adiknya. Yang terganggu di diri saya apa? Waktu saya habis, saya merasa kecapean, terus cari apa yang dia butuhkan dari saya. Apa yang dia butuhkan dari Yesi? Ya. Biasanya kalau kita punya anak, memang salah satu ujian hidupnya kita itu anak. Karena anak itu membuat kita bertumbuh. Dari yang pertama kita harus biasanya kita ngurusin diri sendiri, kita jadi ngurusin anak, waktunya lebih banyak untuk anak. Dari yang dulu kita cuma mikirin belanja untuk diri sendiri, harus mikirin anak, dari macam-macam lah. Ya. Jadi kalau misalnya kita tidak tahu apa pelajarannya, pertanyaan yang paling gampang itu, tanyakan ke diri sendiri, apa yang dia butuhkan dari saya? Apa yang kondisi ini butuhkan dari saya? Ketika Yesi bertanya begitu, yang muncul apa di dalam hatinya? Kayaknya sih waktu ya. Oke. Waktu. Nah, sekarang pelajarannya apa? Coba cek, apakah manajemen waktunya Yesi saat ini udah tepat? Untuk anak-anak, untuk pekerjaan, untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan segala macam. Apakah memang sesuai dengan prioritas yang penting buat Yesi? Itu. Ya, itu caranya kita melihat. Jadi kita bertanya ke diri sendiri, pasti ada jawabannya.
Tiap orang akan mendapatkan jawabannya yang unik. Sekali lagi, tidak ada jawaban yang benar atau salah. Oh, berarti maksudnya melihat ke diri sendiri, tanya dengan diri sendiri ya? Yes. Okay. Bertanya ke dalam diri sendiri. Sebenarnya kondisi ini membutuhkan apa dari saya? Kan kalau Yesi misalnya bilangnya waktu, karena selama ini kan berharap semuanya baik-baik aja agar tidak mengganggu waktunya Yesi. Mau di kerjaan lah, mau di apapun yang harus diselesaikan. Berharapannya anak ini beres sendiri gitu. Jadi selesailah satu masalah karena waktunya nggak cukup untuk yang lain, gitu kan ya. Saya kan perlu kerja juga, Bu. Kalau anak-anak nggak beres, waktu saya untuk kerja habis. Nah, satu hal untuk jadi, itu kan jadi kita cek tuh, apa sih yang diperlukan dari orang ini? Apa sih yang dibutuhkan orang ini dari saya? Apa sih yang dibutuhkan dari situasi ini dari saya? Yang jadi pelajaran buat kita. Ya, tuh. Nah, sekarang solusinya bagaimana, Bu, ketika saya tahu itu tadi? Coba bagaimana kita memperbesar persepsi kita melihat hidup dan kehidupan. Yang saya gunakan adalah, saya menggunakan pemahaman bahwa siapapun yang muncul dalam hidup saya, itu hanya untuk diri saya memperbaiki diri. Bagaimana saya bisa melakukan itu sebagai motivasinya? Saya sering memberikan gambaran gini kepada klien ya. Bahkan saya kemarin ngomong-ngomong sama teman saya gini. Nanti suatu saat kalau kamu mati, kita berhadapan dengan kematian. Misalnya saya menggunakan agama yang bertuhan ya. Kan nggak mungkin kita ngomong sama Tuhan gini. Tuhan, saya itu memukul anak saya karena dia nakal. Tuhan, saya itu mencuri karena saya nggak dikasih uang sama suami saya. Atau Tuhan, saya itu membunuh karena dia membuat saya kesel. Tuhan, saya itu selingkuh karena suami saya tidak memberikan uang pada saya. Apapun jawabannya kita tidak mungkin meletakkan perbuatan kita kepada orang lain untuk berhadapan dengan kematian. Benar nggak? Coba renungkan itu. Itu salah satu cara yang saya gunakan untuk membuat saya tetap berpegangan bahwa siapapun yang muncul dalam hidup saya tidak ada hubungannya dengan orang itu. Orang ini muncul dalam hidup saya membuat rasa tidak enak, membuat masalah, memunculkan ketidaknyamanan karena ada sesuatu yang harus saya lewati. Ada sesuatu yang ingin Tuhan berikan kepada saya untuk saya belajar dan bertumbuh. Kalau Anda percaya Tuhan, maka Anda akan percaya bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang terjadi tanpa izin Tuhan. Termasuk masalah. Termasuk orang yang hadir sebagai pelajaran. Kalau Anda percaya karma, maka apapun yang terjadi dalam hidup Anda, itu sudah karma yang harus terjadi. Tidak mungkin meleset. Oke, jadi kalau kita punya pemahaman seperti itu, saya punya pemahaman seperti itu, maka akan lebih mudah bagi saya untuk menerima tanggung jawab bahwa saya harus bertumbuh dari orang-orang yang menjadi pelajaran buat saya. Apakah itu orang tua, apakah itu saudara, apakah itu pasangan, ataukah itu anak, ataukah itu teman kerja. Gampang? Tidak gampang. Itu sebabnya saya memberikan diri saya pemahaman yang bisa saya pegang untuk tetap bertumbuh. Teman-teman bisa pakai kalau cocok. Nah, solusi yang kedua, ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang menjadi pelajaran buat kita, itu adalah cek makna hidup kita. Makna hidup ini kita sudah bahas dari sesi pertama kali kita ketemu. Ya kan? Ketika kita berhadapan dengan orang atau kondisi yang menjadi pelajaran buat kita, cek makna hidup kita. Saya ingat ada yang mengatakan begini, hidup adalah anugerah. Tapi saya tidak ingat itu punya siapa. Oke? Ketika kita berbicara hidup adalah anugerah, dan muncul orang yang menjadi ujian buat kita, bagaimana kita melihatnya ujian itu sebagai anugerah? Bisa nggak? Bagaimana kita meletakkan itu sebagai anugerah? Karena kita memilih makna hidup sebagai itu. Bagaimana kita melihatnya dari persepsi yang berbeda, bahwa ini bukan masalah, tetapi ini adalah anugerah dalam hidup saya. Itu salah satu yang bisa kita gunakan untuk merubah atau memperlebar
menambah persepsi kita. Oke? Nah, di pertemuan yang kelima mungkin, itu saya mengatakan bahwa dari makna hidup, pikirkan karakter apa atau Eli seperti apa atau kondisi seperti apa yang saya akan ciptakan dari makna hidup. Misalnya gini, hidup adalah anugerah yang tadi ya. Ketika saya beranggapan hidup adalah anugerah, maka saya membayangkan, saya mengimajinasikan, saya menginginkan diri saya itu setiap hari hidupnya itu penuh damai. Apapun yang muncul, saya bisa dengan ringan, dan apapun yang muncul, saya bisa mengucap syukur setiap hari. Ketika saya mengatakan hidup adalah anugerah, maka dengan mudah saya membantu orang. Maka saya tidak dikuasai oleh ketakutan, tapi saya dipenuhi dengan rasa syukur dan berkelimpahan. Nah, karakter itu yang saya mau. Ketika ada orang yang datang dalam hidup saya, coba cek. Orang ini sedang menguji loh, agar kita punya karakter yang seperti kita mau tuju. Agar kita bisa menjalani makna hidup yang kita pilih. Oke, itu cara-cara bagaimana kita berhadapan dengan orang-orang yang menjadi pelajaran buat kita. Saya akan mengatakan sekali lagi bahwa mendengarkan saya bicara di sini itu jauh lebih mudah daripada mempraktekkannya. Termasuk diri saya sendiri. Jangan mengira bahwa dengan saya mengatakan ini kepada teman-teman, saya sudah melewati semuanya. Tidak. Saya pun tetap menjalani itu dalam hidup saya. Orang yang datang sebagai pelajaran dalam hidup saya akan terus berganti. Orang yang menjadi berkat dalam hidup saya juga akan terus berganti. Bagaimana saya belajar untuk melepas orang yang menjadi berkat dalam hidup saya ketika sudah selesai tugasnya, dan bagaimana saya tidak menendang atau mengusir orang-orang yang menjadi pelajaran saya selama saya belum lulus. Karena percaya saya, ketika kita sudah lulus, orang itu akan pergi sendiri. Orang itu sudah, dan kondisi itu tidak ada lagi dalam hidup kita. Karena kita sudah lulus. Kalaupun kita tidak lulus, maka kita akan berhadapan dengan masalah yang sama. Ini kasus nyata dari klien saya. Saya tidak akan sebutkan namanya. Seorang perempuan yang menikah untuk keempat kalinya. Di suami yang keempat ini dia datang kepada saya dengan harapan dia nggak mau cerai lagi. Dia bilang udah cukup, Bu. Masa saya cerai lagi gitu kan? Nggak lucu banget gitu. Saya harus cerai lagi dan dia ingin mempertahankan pasangan ini. Mati-matian. Yang dia lupa adalah dia berharap pasangannya itu berubah. Tidak seperti yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Pertama, kedua, ketiga. Tetapi dia tidak pernah ingat untuk merubah dirinya. Insecure-nya dalam finansial, dalam keuangan. Jadi dia maunya semuanya itu secure dalam keuangan dipenuhi oleh pasangannya, misalnya begitu ya. Kemudian keromantisan yang dia harapkan dari pasangannya, dan macam-macam. Tetapi dia tidak ingat untuk merubah dirinya. Waktu itu saya ngomong begini, kalau kita menonton film Korea, kita pasti berangan-angan kan, wah dapatnya cowok yang seromantis di film, di drakor, ya kan? Dapatnya yang gentleman, dapatnya yang pokoknya bertanggung jawab seperti di film-film drama yang kita lihat. Kita berharap seperti itu. Saya akan bilang, coba cek karakter perempuannya. Orangnya sebagus apa, sebaik apa, mereka sepercaya apa sama pasangannya, bagaimana dia berjuang. Kalau kamu mau dapat cowok yang seperti itu, cek satunya. Saya juga seperti pasangan itu enggak. Bahkan tidak mendekati itu. Paham maksud saya? Seringkali itu kita inginnya
yang bagus dari sebuah kejadian yang kita lihat atau film yang kita lihat, tetapi kita lupa melihat bagian satunya yang menjadi bagian tanggung jawab dari kita. Oke, saya melihat Bu ya, anak yang nurut sama mamanya, yang maksudnya sangat kooperatif, enak diajak kerjasama, disiplin, dan segala macamnya. Kok ada ya orang diberkahi dengan anak seperti itu? Sekarang coba cek apa yang dia lakukan sebagai orang tua. Sehingga anaknya menjadi anak yang seperti itu. Bahkan mungkin ya, gini, yang dilakukan itu tidak selalu berkaitan dengan anaknya. Relasi dengan pasangan, relasi dengan orang tua dan mertuanya, bagaimana dia dengan lingkungan sosial memperlakukan orang sekitarnya, memperlakukan pembantu, memperlakukan mitra kerja, dan itu mungkin dicontoh oleh anaknya. Kita misalnya ya, yang sehari-hari bertengkar sama pasangan, kemudian sama mertua bermusuhan gitu, terus kita berharap anak kita sama dengan anak tangga sebelah, tanpa mau mengeluarkan effortnya. Ya. Jadi maksud saya begini, ketika kita belum selesai ujiannya, maka ujian itu akan muncul dari orang lain atau kondisi lain. Cerita saya tadi ya dari seorang perempuan yang sudah menikah 4 kali, masalahnya tetap sama. Karena sebenarnya pelajarannya apa untuk klien saya ini? Bagaimana dia merasa, bagaimana dia menjadikan dirinya berharga atau layak untuk dicintai. Bagaimana dia menjadikan dirinya itu berharga dan layak untuk mendapatkan pasangan yang baik. Itu PR-nya dia sebenarnya. Ya. Ketika itu sudah terjadi, maka pasangannya juga akan berubah, kondisinya juga akan berubah. Seringkali kita lupa ketika kita dapat pelajaran yang kita mau ubah tuh pelajarannya, ujiannya. Jadi kalau misalnya ujian di sekolah, anak-anak ujian, kalau soalnya nggak bisa, bukan mau gimana caranya belajar biar bisa, kepengennya soalnya dirubah. Bu, soalnya rubahan, kalau rubah soalnya yang saya bisa jawab, ini saya nggak bisa jawab. Kayak gitu gambarannya ya. Kita maunya itu yang kita rubah adalah kondisi luarnya, orang luarnya, bukan kita yang bertumbuh. Nah, oke, sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Ada, Bu. Ada 2 yang masuk ini, Bu. Ya, dari Bu Julia. Tadi Bu Jenny tuh ingin diulang sedikit tentang 2 orang tadi, yang mungkin yang kongsian tadi ya Bu Jenny ya. Jadi mungkin ini ada Bu Julia. Saya bacakan Bu. Iya, boleh Pak. Ya, dari Bu Julia, Bu, katakanlah kita sudah mengetahui bahwa koneksi kita dengan seseorang adalah pembelajaran. Katakanlah pembelajarannya adalah kita dituntut berani menjalani hidup seorang diri dengan kemandirian di segala hal. Tapi jika dalam diri masih ada ketidakyakinan atau kekhawatiran atau ketakutan, apakah kita mampu untuk itu? Bagaimana langkah yang sebaiknya dilakukan? Oke, Julia, yang pertama saya akan bilang selamat. Paling tidak kamu sudah tahu nilai pembelajarannya. Oh, pembelajarannya adalah saya dituntut berani dan menjadi mandiri. Oke, saya akan bilang selamat. Karena itu tidak mudah. Sekarang selanjutnya adalah bagaimana kalau saya tidak yakin? Justru itu. Masuk akal nggak? Kalau kamu sudah yakin kamu bisa, maka tidak akan jadi pelajaran buat kamu. Oke? Masuk akal? Diterima dulu. Oh iya. Ini nih. Karena kalau kamu sudah yakin kamu bisa, nggak akan jadi pelajaran dalam hidup kamu. Nah, bagaimana caranya ada kekhawatiran dan segala macam? Itu tadi. Ketika kamu tidak yakin bahwa kamu bisa dan kamu dikasih pelajaran itu, coba cek ya. Cek begini. Apa yang membuat kamu tidak yakin? Yang paling gampang itu memang ditulis, checklist apapun yang muncul di pikiranmu. Karena ketika kita tidak menuliskannya dan tidak menuangkannya, pikiran itu jalannya sangat cepat. Dan tumpang tindih. Makanya kadang-kadang kita bisa bingung sendiri mana yang mau dikerjakan. Jadi cara yang paling gampang adalah menuliskannya, menuangkannya. Faktor apa saja yang membuat kamu tidak yakin? Misalnya, saya belum pernah bekerja. Bagaimana saya mau mandiri dalam finansial? Nah,
Yang kedua, misalnya, saya tidak punya koneksi. Yang ketiga, saya seorang perempuan yang harusnya bekerja di dapur atau tidak bekerja. Atau yang ketiga, saya tidak suka menjadi wanita karir. Apapun itu tulis. Ya, itu salah satu cara membuat kita sadar program apa yang membuat kita tidak yakin. Dan program apa yang menjadikan itu kita perlu belajar. Ya. Nah, setelah kita menuliskannya, kita renungkan, pikirkan ulang. Misalnya nih, kan saya perempuan, tidak seharusnya saya mandiri dalam finansial. Finansial adalah tanggung jawab dari suami. Coba kamu renungkan, apakah ini benar? Dan apakah ini memang keyakinan yang mau kamu tetap pegang dengan kondisi yang kamu punya sekarang? Kalau kamu tidak mau, dan yang kamu lakukan adalah coret kalimat itu, kemudian kamu tulis yang lain. Misalnya, ya benar bahwa idealnya suamilah yang menjadi suplai finansial di keluarga. Tetapi kadang-kadang hidup tidak ideal. Kadang-kadang kita bermain dengan cerita yang lain. Dan ternyata saya punya kemampuan yang lebih baik daripada pasangan saya untuk menghasilkan uang. Misalnya begitu. Ini saya cuma memberi contoh ya. Karena saya tidak tahu kasusnya. Tapi kalau misalnya, kalau Julia bertanya, bagaimana langkah yang bisa sebaiknya dilakukan, itu salah satu cara yang bisa dilakukan. Ya. Oke. Semoga menjawab ya Julia. Iya. Oke, ada lagi Bu dari Pak Ansel dan Bu Tiona nih ya. Bagaimana saya melepas orang yang menjadi berkat buat saya, tidak harus melepaskan Bu, tetap menjaga hubungan baik adalah hal yang baik kan Bu? Jawabannya Pak Ansel, tidak perlu dilepas. Tidak perlu, nikmati. Selama orang itu ada, kita nikmati. Nah, biasanya permasalahan muncul ketika orang itu lepas secara alami. Kita nggak mau orang itu lepas, kita pegang. Gitu misalnya ya. Saya akan memberikan contoh seperti ini. Ada seorang anak laki-laki yang sangat sayang sama mamanya. Mamanya, relasinya mereka itu sangat rukun, sangat baik. Pernah lihat kondisi seperti itu? Di satu titik, sang anak harus menikah. Karena sang ibu belum siap kehilangan berkatnya dalam bentuk seorang anak laki-laki yang sangat menyayangi dia, dan dia dikuasai oleh ketakutan kehilangan anaknya. Ketika anaknya menikah dan punya istri, dia tetap minta anaknya menjadikan dia nomor 1, istrinya nomor 2, atau istrinya nomor 10. Pernah tahu kejadian seperti itu? Nah, maksud saya jadi begini Pak Ansel dengan cerita itu. Yang namanya berkah tidak perlu dilepas, Pak. Tetapi ketika berkatnya memang sudah waktunya selesai, jangan dipegang kuat-kuat, karena itu akan membuat kita menderita. Kita akan menciptakan masalah buat kita sendiri. Oke, saya akan memberikan gambaran seperti ini. Masa pandemik nih ya. Ketika kita bisa menghasilkan uang sangat banyak dan sangat mudah, berkat kan? Kondisinya kita suka kan? Nikmati. Enjoy itu. Dan ketika masa pandemi datang, mungkin ada kondisi di mana kita harus menutup perusahaan kita. Kita harus melepaskan pekerjaan kita yang sebelumnya dan segala macam. Kita itu tidak mau melepas itu. Saya tidak bilang bahwa kita harus menyerah, tidak. Usahakan yang terbaik. Tapi memang ada kalanya ini sudah bukan lagi bagian berkatnya kita. Dan kita tidak perlu sekali lagi menyalahkan orang lain. Misalnya, ya itu sih leader saya sih nggak mau dampingin saya. Agent saya sih, perusahaan saya sih pelit. Perusahaan saya nggak mau ownernya keluar duit lagi untuk operasional. Kan sekarang masa pandemik. Ya harusnya ownernya keluarin duit dan nggak boleh pecat kita dan segala macamnya. Intinya kita selalu menyalahkan kondisi luar. Karena kita tidak mau lepas dari kondisi yang nyaman buat kita. Dan kita selalu menyalahkan orang lain. Itu salah satu contohnya. Ya. Jadi maksudnya begini Pak, yang jadi berkat bukan berarti harus kita lepas, tidak Pak.
Nikmati selama itu menjadi haknya kita dan menjadi bagian dari hidup kita. Tetapi ketika sudah tidak lagi menjadi hidupnya kita, direlakan. Dan kita pindah ke berkat yang lain. Semoga itu menjawab ya Pak. Sekali lagi Pak, sekali lagi saya akan memberikan peringatan. Ini tidak mudah, tapi itu adalah salah satu jalan untuk membuat kita hidup lebih baik dan untuk membuat kita hidup lebih damai. Oke, Pak Ansel, semoga terjawab ya. Bu Eli, ini Bu Jenny ini dua orang yang berkah atau pembelajaran ini. Saya mau catat tapi tadi kecepatan. Ya, untuk Bu Jenny nanti di akhir saya akan rangkum sekali lagi ya. Jadi sekalian dirangkuman nanti. Siap. Ada Bu Nining, Katarina Nining. Dulu saya pikir jika saya tidak neko-neko, maka karma saya akan baik juga datangnya. Ternyata di tengah jalan saya diberikan pelajaran yang sempat membuat saya down. Saya tidak tahu apakah saat ini saya lulus dari pelajaran itu atau tidak. Oke. Lulus atau tidak dari pelajaran itu sebenarnya ketika kita bertumbuh menjadi orang yang berbeda dan masalah itu tidak lagi menjadi masalah buat kita. Masalah itu tidak lagi menjadi masalah buat kita. Katakanlah begini. Saya akan memberikan contoh tentang uang aja ya, lebih gampang. Kalau misalnya ada ini mau sharing kasusnya lebih spesifik dengan senang hati untuk menjadi inspirasi yang lain, tapi kalau tidak apa-apa. Gini, ini pembicaraan singkat antara saya dan teman saya kemarin, beberapa minggu yang lalu. Jadi gini, masa pandemik ini, dia diberkahi, dapat uang banyak dengan sangat mudah. Ya, karena selama ini dia tidak pernah mau bekerja, kemudian tiba-tiba ketika masa pandemi ini, entah dari mana datangnya sebuah pekerjaan yang sangat mudah dia jalan, dan dia dapat uang banyak. Terus dia ngomong gini ke saya, kok saya aneh ya, semakin saya punya uang banyak, saya semakin takut keluarin uang. Kayaknya, Bapak namanya gini, aduh kalau uang, nanti sumber uangnya nih berhenti gimana? Kalau misalnya ini uangnya nggak datang lagi gimana? Ini kalau misalnya, jadi semakin ada berkat dalam hidupnya, semakin ketakutan muncul kalau uangnya habis bagaimana. Mau keluarin uang, itu takutnya setengah mati. Itu kan sebenarnya lucu. Karena saya misalnya menggunakan angka. Dulu dia dapat dari suaminya, misalnya per bulan 20 juta. Sekarang dengan penghasilannya dia bisa dapat 50 juta per bulan. Waktu 20 juta per bulan, dia keluarin uang juga lebih biasa. Ketika ada uang 50 juta, dia semakin takut mau keluarin uang. Semakin hitung-hitungan. Waktu dia belum punya uangnya sendiri, dia nggak hitung-hitungan. Terus, yang saya katakan begini, kamu tahu nggak? Ketika masanya kamu dapat uang, kamu akan tetap dapat uang. Karena uang itu pasti ada datang, pasti ada maksudnya. Misalnya, anaknya mau masuk kuliah, dan segala macam, itu dipenuhi dengan baik. Tetapi bagaimanapun kita pegang kuat-kuat uang ini, ketika waktunya kehidupan mengajarkan kita bahwa disitulah kita harus tidak punya uang atau tidak menikmati fasilitas apapun, maka uang ini pun akan habis dengan caranya sendiri. Apakah nanti kita yang sakit, atau nanti ada keperluan mobilnya kita mogok, atau apa dan segala macamnya, di mana uang itu akan keluar dan kita memang nggak pegang uang. Karena uang ini hanya datang dalam hidup kita untuk memberikan fasilitas hidup. Ketika kita memang sedang diberkahi fasilitas hidup enak, dan anak-anak sedang butuh uang untuk kuliah dan segala macam, dan itu ada, kita pakai. Tapi ketika tidak ada, ya sudah, jangan menyalahkan siapapun. Jadi menyalahkan suaminya, yang nggak bisa. Misalnya gini, kok kamu kerjanya cuma 20 juta sih? Kan aku butuhnya 50 juta, jadi kemana-mana gitu. Menyalahkan semua orang di sekitarnya, karena dia kehilangan kondisi di mana yang dulunya enak buat dia dan sudah tidak ada. Dan dia mencari-cari orang yang bisa disalahkan karena kondisi itu tidak ada lagi dalam hidupnya. Ya.
Jadi menjawab pertanyaannya Pak Ansel, kalau dianalogikan di cerita teman saya ini, ketika dapat uang banyak, nggak perlu dilepas, dinikmati saja, dipakai semaksimalnya, karena itulah waktunya berkah datang dalam hidup kita. Pakai semaksimalnya, gunakan sebaik mungkin kesempatan itu. Cek makna hidup Anda, cek karakter Anda yang Anda mau dalam hidup, cek tujuan hidup Anda. Kalau itu mendukung, melakukan sebaik mungkin. Nikmati. Tapi mungkin ada waktunya kita melepaskan berkah itu karena sudah selesai. Itulah waktunya kita belajar untuk melepas. Jadi bukan kita yang melepas ya Pak ya. Kondisi dan segala macam yang sudah selesai, mau Bapak bilang Tuhan atau kondisi atau karma, ketika memang sudah selesai dan waktunya lepas, di sanalah kita belajar melepas. Semoga menjawab ya. Nah, terus udah gitu kalau yang kata Rina, lulus atau tidak lulus, pertama, bisa saja masalahnya tetap ada dan kamu tidak terganggu. Yang kedua, bisa saja masalahnya memang sudah tidak lagi. Sudah tidak ada lagi. Contoh, kalau dulu bermasalah dengan keuangan, mau masukin anak sekolah saja, mikir uang kemana-mana, cari hutangan kemana-mana, mungkin sekarang udah nggak ada lagi masalah itu. Karena pembelajaran di finansial sudah terlewati. Kalaupun ada masalah finansial, itu pun dapat diatasi dengan baik. Itu caranya cek ya, Nining. Ya. Semoga terjawab, Bu Nining. Baik. Oke, berarti introspeksi, Bu Nining. Yes. Introspeksi. Sebenarnya begini. Dan mau lulus atau tidak lulus, sebenarnya ya, lulus tidak lulus itu ya, itu tadi, kita itu kan kepengen cepetan lulus. Jadi kita buru-buru, aduh cepetan pergi, tapi kita lupa untuk mengembangkan diri. Kalau dalam kasusnya klien saya yang sudah menikah 4 kali itu, dia maunya mendapatkan suami seperti yang dia inginkan, tetapi dia lupa untuk membentuk dirinya menjadi orang yang layak dicintai dan dia mencintai dirinya dan merasa berharga. Oke, ketika itu terjadi, maka orang yang datang dalam hidupnya itu akan berubah. Ataupun kalau dia tetap dengan pasangan yang keempat maksudnya, dan ketika dia sudah bertumbuh menjadi orang yang mencintai dirinya sendiri dan layak mendapatkan yang terbaik, bisa saja kondisi ini tidak mengganggu dia loh, walaupun dengan suami yang sama. Itu ya. Oke. Saya lanjut ke Bu Jenny Wibisono ya Bu ya. Jadi intinya kita fokus di lingkaran yang di dalam kontrol kita ya, betul ya. Kok saya malah merasa menderita ya, fokus di situ terus. Oke, thank you Jenny. Saya tidak ingat sisi keberapa, masih ingatkan lingkaran dalam, lingkaran luar, di luar lingkaran. Ya, itu salah satu tools yang bisa kita pakai untuk cek pelajarannya kita. Apa yang di lingkaran dalam, itu yang perlu kita kerjakan. Kenapa kita merasa menderita? Selamat. Karena Anda tahu itu ujian Anda. Yang namanya ujian, coba aja anaknya kita ujian, suruh belajar, menderita enggak? Menghadapi soal yang dia tidak bisa dan nilainya jelek, kesel enggak? Yes, itu namanya pelajaran. Kalau kita enak, kalau kita tidak menderita, kalau itu mudah buat kita dan itu bukan pelajaran. Itu adalah berkat buat kita, nikmati. Tetapi yang namanya pelajaran justru tidak enak. Nah, tinggal ketika kita mau melewati ujian itu, pelajaran itu, mau nggak kita bertumbuh? Kalau tidak mau, akan muncul masalah yang sama. Terus. Saya sering bercanda begini. Ini saya akan bilang saya bercanda ya. Tuhan itu sudah kasih tahu ke kita, halo, woi, cintai dirimu. Ini misalnya kasus klien saya ya, yang menikah 4 kali. Halo, cintai dirimu. Kamu itu loh, kenapa kamu tidak menghargai dirimu sendiri dan segala macam. Tapi sudah berkali-kali Tuhan omongin, dia tidak sadar. Maka diberikanlah suami
di hadapan dia yang tidak bisa menghargai dirinya. Yang tidak bisa menghargai dirinya. Untuk bisa melihat sebagai cermin bahwa saya harus menghargai diri saya sendiri. Dulu, terlebih dahulu. Jadi saya sering bercanda bahwa Tuhan itu luar biasa memberikan orang-orang di sekitar kita menjadi cermin kita. Karena sudah berkali-kali ditegur, nggak dengar. Sudah berkali-kali diingetin untuk bertumbuh, kita nggak mau dengerin. Diberikanlah orang-orang sekitar kita untuk kita sadar bahwa itu pelajarannya kita yang belum selesai. Jadi kalau Jenny bilang kok saya menderita ya, saya harus bilang begini Jen, perasaan menderita itu karena kita tidak mau bertumbuh. Kita maunya orang lain yang berubah. Makanya kita menderita. Kita maunya adalah saya tetap seperti ini, kamu yang berubah. Ya. Nah, perlu dicek yang di lingkaran dalam itu apakah benar itu pelajarannya. Case by case, case by case. Oke. Semoga menjawab ya, Jen. Oke. Semoga terjawab Bu Jenny, dan saya lanjut ke Bu Yesi ya. Bu Eli ya, saya kayak Bu Katarina, pelajarannya 2 kali datang dengan pembelajaran yang sama. Dengan pelajaran ini saya bisa bertumbuh lebih baik dan pelajaran itu sekarang sudah tidak mempengaruhi saya. Tapi saya masih ada sisa ketakutan kalau pembelajaran itu berulang kembali. Apa yang harus saya lakukan? Yang pertama Bu Yesi yang saya bilang gini, selamat, Bu Yesi sudah bisa melalui itu. Selamat. Kalaupun itu berulang kembali, hanya untuk mengkonfirmasi apakah beneran Bu Yesi lulus. Masuk akal? Karena kalau itu masih muncul, itu ngetes nih. Beneran nggak lu lulus nih? Kan bilang, saya sudah memaafkan kamu. Kok beneran? Oke, aku datang ke rumahmu. Oh iya, datang ke rumah, kita hatinya kumpang-kumpis gitu ya. Kita belum lulus. Halo, you belum lulus. Beranggapan bahwa diri kita sudah lulus, tapi belum benar-benar lulus. Ya, semoga itu membantu ya. Ya, oke. Baru muncul nih dari Bu Julia lagi, Bu. Bu, bagaimana sebaiknya bersikap dengan orang yang toksik memberi kita pembelajaran, seperti sharing ibu yang menikah 4 kali karena bisa jadi menimbulkan trauma. Apakah sebaiknya menjauh dari toksik tersebut, atau kita yang harus merubah persepsi kita walaupun toksik itu masih ada? Oke, thank you untuk bertanya sama Julia. Saya tidak tahu Julia ikut nggak yang kemarin ya, yang ke-6. Itu bisa dipakai. Jadi ketika seseorang menjadi toksik, artinya nilai hubungan kita dengan orang itu adalah negatif. Saya bukan bilang orangnya negatif ya, nilai hubungannya kita negatif. Dan ketika nilai hubungannya kita negatif, cek diri kita. Ingat perumpamaan pohon beracun? Ketika pohon ini kita tahu beracun untuk kita cek diri kita. Kita punya nggak antibody untuk dekat-dekat dengan pohon ini? Kalau kita belum punya antibody untuk dekat-dekat pohon ini, mendingan kita jauh-jauh daripada kita bunuh diri, gitu kan ya? Tapi kalau kita merasa antibody kita baik-baik saja, kita berada di sekitarnya, kita juga tidak akan terganggu. Walaupun pohon ini tetap beracun. Oke? Yang lebih luar biasa lagi, kalau kita bisa menggunakan racun ini, kita rangkul pohonnya dan menjadi obat untuk kita, bahkan pohon ini berubah juga jadi obat untuk semua orang yang mendekati dia. Itu yang lebih luar biasa. Jadi yang perlu dilakukan adalah cek diri kita. Apakah sebaiknya menjauh dulu? Ya, kalau kamu tidak punya kemampuan untuk menghadapi dirimu sendiri. Dalam artian begini, ketika kita berhadapan dengan itu, kita semakin menjadi orang yang negatif. Kita semakin menjadi orang yang tidak baik. Cari pertolongan, cari bantuan. Itu kan? Karena kita nggak punya antibodinya. Mungkin perlu vitamin, perlu ke dokter, perlu booster apapun. Oke? Nah, merubah persepsi itu adalah antibodinya kita. Salah satu antibodi, salah satu vitamin yang kita bisa gunakan untuk kita berhadapan dengan toksik apapun. Merubah persepsi itu adalah salah satu vitamin yang bisa kita gunakan. Ya, itu sebabnya saya bilang, saya di sini memberikan ide, saya di sini memberikan sebuah pemahaman. Cocok, gunakan. Tidak cocok dan membuat Anda semakin stres,
taruh dulu. Mungkin bukan sekarang waktunya digunakan. Taruh dulu. Begitu juga dengan kata-kata bijaksana, pelajaran kebijaksanaan apapun yang Anda bisa dapat dari luar. Kalau itu Anda bisa pegang dan bermanfaat, pakai. Kalau itu membuat Anda semakin depresi, letakkan dulu. Jangan dipaksakan. Ya. Tidak ada yang mengharuskan Anda harus menjadi orang bijaksana seperti kata-kata bijaksana apapun yang menurut Anda benar. Saat ini langsung menjadi bijaksana, gitu nggak bisa. Jadi ya, kalau memang belum mampu, belum punya antibody, tolong Julia menjauh dulu, cari bantuan, cari vitamin, cari cara untuk meningkatkan antibodimu. Setelah itu, hadapi lagi. Ya. Semoga menjawab ya Julia. Oke, terima kasih Bu Eli. Ada Bu Fitra nih yang bertanya juga. Jika kita tidak mendapatkan masalah atau ujian dan kita merasa berada di zona nyaman, kapan Bu sebaiknya kita introspeksi diri agar kita bertumbuh? Oke, kalau untuk Fitra, saya akan bilang begini, coba cek makna hidupmu. Hidup misalnya mengalir Bu, oke, mengalir kemana saja saya bisa terima. Dan ternyata kamu sudah berada di level itu. Mengalir kemana saja saya bisa terima. Ya sudah, jangan cari gara-gara. Ingat kata-kata saya, ketika hidupmu baik-baik saja, tidak ada masalah, jangan cari gara-gara. Kalau tidak dikasih ujian, jangan cari-cari ujian. Oke? Dan mungkin sekarang waktunya kamu untuk membantu orang lain. Coba cek sekitarmu, toleh kanan kiri. Ini ada yang stres enggak? Misalnya dengan kamu merasa tenang dan damai, baik-baik saja, keberadaanmu bisa membantu mereka. Sesuaikan dengan makna hidupmu. Kamu tempoh hari kita sudah pernah mencari makna hidup, sesuaikan dengan itu. Kalau ternyata apa yang kamu jalani sudah sesuai dengan makna hidupmu, nikmati. Saya akan bilang, selamat. Nikmati hidupmu. Akan ada waktunya ujian datang, mungkin bukan sekarang. Jadi selama tidak ada ujian, jangan cari-cari ujian. Nikmati saja, oke? Tanya orang yang sudah mendapatkan ujian tuh pengen cepet-cepet selesai ujiannya gitu. Kamu yang nggak punya ujian jangan cari-cari gitu ya. Iya. Terima kasih Fitra, oke. Oke, semoga terjawab. Saya lanjut ke Bu Lani ini. Bu, yang diajarkan tentang lingkaran luar, lingkaran dalam, saya bisa memposisikan suatu hal di lingkaran yang tidak dapat saya kontrol, di luar kontrol. Tetapi terkadang hal tersebut sangat mengganggu dalam artian saya selalu berpikir bagaimana caranya mengontrol hal tersebut, padahal jelas-jelas itu di luar kontrol saya. Bagaimana caranya menyadari bahwa itu memang di luar kontrol dan saya nggak bisa mengontrolnya? Selamat Lani, kamu sudah menemukan satu ujianmu. Untuk melepaskan apa yang berada di luar kontrolmu. Tidak mengontrol apa yang tidak bisa kamu kontrol. Congratulations. Jadi orang itu ada dalam hidupmu untuk kamu belajar. Tidak mengontrol semuanya. Kamu hanya bisa mengontrol bagianmu. Ya. Jadi ya, saya bisa bilang selamat. Bagaimana caranya menyadari bahwa itu memang di luar kontrol kita? Begini, dengan kamu mengerjakan lingkaran dalam, lingkaran luar, dan di luar lingkaran, sebenarnya kamu sudah tahu apa yang harus kamu lepas, betul? Ya kan? Nah, hanya saja kamu belum terima. Jadi, bagaimana cara menyadari? Yang pertama kali adalah setelah tahu, terima dulu. Terima dulu bahwa memang itu di luar kontrolmu. Dalam artian apa? Di luar kontrolmu. Let's say, saya berhadapan dengan mertua saya. Mertua saya ini nggak ada A, nggak ada B. Setiap hari saya dimarahin. Setiap hari saya disalahkan. Saya nggak ngapa-ngapain aja saya dimarahin, gitu kan ya. Kita nggak bisa kontrol kan emosi mertuanya kita. Betul? Yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita bereaksi. Itu yang kita taruh di lingkaran dalam. Bagaimana kita bereaksi ketika dia itu marah-marah gitu. Dan meletakkan kesalahan orang lain kepada diri kita. Nah itu, kalau kita memilih menjadi anak yang berbakti atau apapun misalnya, setiap yang bisa kita kontrol adalah tidak memasukkannya ke dalam hati dan mempertahankan sikap hormat. Misalnya begitu. Atau ketika itu terjadi adalah saya diam dan
saya akan mencari tempat nanti melampiaskannya nanti, tidak di hadapan mertua. Misalnya begitu. Itu yang kita lakukan, itu yang kita kontrol. Melepaskan kontrol, bagaimana kita bertanggung jawab untuk emosinya mertua, itu yang harus kita belajar lepaskan. Jadi, kamu sudah tahu, hanya kamu belum terima. Cara menyadarinya adalah dengan menerimanya. Nah, seringkali kita tidak terima karena beratnya memang di sisinya kita. Lingkaran dalam itu, di lingkaran dalam itu, mengerjakannya kan tidak mudah. Tapi inilah pelajarannya kita. So, untuk teman-teman yang ikut dari 1 sampai 7, akan melihat bagaimana semua bahasan kita, dari pertama sampai sekarang itu semua berkesinambungan dan bisa saling membantu, bisa saling terkait. Mau ambil yang mana saja silahkan. Ambil dari yang paling mudah yang bisa dikerjakan dulu. Oke? Oke. Terima kasih Bu Eli. Bu Lani semoga terjawab. Dan ada Pak Roni Kustendro, saya suka statement, kalau tidak sedang diuji, ya jangan cari-cari ujian. Terima kasih Bu Eli. Iya Pak, nikmati aja hidupnya Pak, jangan cari-cari Pak. Makanya. Jadi malah nggak ketemu Bu Eli untuk coaching ya. Silahkan, dengan senang hati saya menerima. Ini ada dari Pak Antonius Gado. Kita yang memilih untuk mendengar Ibu Eli malam ini semakin tumbuh subur sebagai pohon kebaikan. Semoga indah pada waktunya, berbuah bagi orang lain. Amin. Terima kasih Bapak. Itu juga harapan saya ya. Iya. Terus ini banyak yang masuk lagi dari Bu Felicia, beberapa poin yang mengena dari Zoom ini. Wah, ini dibantu konklusi nih Bu. Bu Felicia salah satu yang sangat rajin menulis dan sharing. Terima kasih. Iya. Saya juga terpesona. Wow. Iya, ini saya bacakan juga deh biar adil. Satu, hidup itu tidak selalu harus menjadi yang harus. Itu ada karena kita yang mengizinkan itu ada. 2, belajar untuk lebih realistis dan cuek lagi bahwa memang ada hal-hal yang tidak bisa saya kontrol. 3, kalau sampai saat ini masih belum tahu apa potensi saya dan hidup baik-baik saja, ya sudah, enjoy aja. 4, belajar tentang mengatur, menambah energi untuk diri sendiri. Terima kasih atas pembelajarannya Bu Eli. Terima kasih ringkasannya Felicia. Iya. Dari Bu Jesslyn mau tanya Bu, semisal dengan jangan cari gara-gara ini, tapi hidup ini datar-datar aja, pengen punya sesuatu yang lebih. Oke. Ya. Artinya begini, Bu Jesslyn, berarti hidupnya itu datar-datar aja, itu sudah sebuah masalah. Dalam arti itu kan mengganggu. Datar-datar saja artinya kita merasa bosan. Rasa bosan artinya kita menjalani hidup yang tidak bermakna. Makanya rasa bosan itu muncul. Kita menjalani kegiatan, keseharian yang tidak bermakna untuk kita. Bosan akan muncul. Cek makna hidup, coba cek karakter yang kamu mau, yang ibu mau untuk dimiliki di hidup ini, coba mana yang belum dimiliki. Makna hidupnya apa sudah dijalani benar-benar. Nah, jadi kalau misalnya datar-datar aja artinya dan mulai pengen sesuatu yang lebih, itu rasa bosan yang muncul. Hidupnya tidak bermakna. Tidak ada makna lagi di sini. Coba cek makna hidupnya ya. Itu yang bisa saya sarankan. Dan kalaupun tidak tahu harus mau ngapain, bisa dimulai dengan begini. Apa yang saya bisa kontribusikan kepada kehidupan? Pertama, mulai dari keluarga. Apa yang bisa saya kontribusikan kepada keluarga saya? Pasangan, anak, orang tua, mertua, apa saja. Nah, itu bisa juga dimulai dari sana. Kalau memang mau cari makna. Oke. Semoga membantu. Iya, Bu Jesslyn. Ini dari Bu Felicia. Saya pribadi dari dulu sering bertanya-tanya sebenarnya hidup ini apa, untuk apa, harus bagaimana, dan lain-lain. Kebetulan ada Zoom ini sedikit banyak menjawab beberapa hal. Pada setiap sesinya saya pribadi selalu mendapat minimal 1 poin pembelajaran, dan ketika mendengar Bu Eli menjelaskan, saya jadi mengangguk-angguk sendiri seolah-olah mendapat pembenaran. Iya, thank you Felicia. Setahu saya Felicia ini masih sangat muda sekali dan ya
Saya happy ya, maksudnya dengan usia yang sangat muda sudah berada di sini. Saya berharap di usiamu tuh saya juga belajar ini. Ini kita sama-sama belajar. Oke. Ada Bu Inge Santoso, kadang-kadang lebih baik bosan daripada banyak problem. Oke. Terima kasih. Nah, untuk tadi yang siapa yang bilang hidupnya datar-datar saja, kok gimana ya? Coba lihat dari persepsinya. Orang yang punya masalah, kadang-kadang lebih baik bosan daripada banyak masalah. Iya. Ketika kita punya banyak masalah, udahlah nggak ngapa-ngapain, lebih baik daripada punya banyak masalah. Udahlah menjalankan hidup yang tidak bermakna, nggak apa-apa daripada ujiannya banyak. Itu salah satu cara kita bersyukur dengan apapun yang kita punya. Salah satunya dengan begini nih, makanya saya minta teman-teman sharing, teman-teman tanya, karena kita akan saling memperkaya. Dan saya sangat yakin kita akan lebih mensyukuri apapun yang kita punya. Dengan tahu orang lain, dia juga punya masalah loh, dia punya masalah ini loh. Kita akan lebih bersyukur dengan hidup kita. Ya. So please, kalau ada apapun boleh tanya dan sharing, karena itu akan menginspirasi orang lain. Thank you, Vina. Bu Jenny lagi nih, Bu Eli. Saya punya teman dekat yang jadi berkah dan juga sekaligus jadi pembelajaran. Ketemu dia bisa kasih energi dan bisa juga menyedot energi saya. Sekarang saya bingung, belajar bertumbuh dengan dia atau belajar bertumbuh tanpa dia. Saya nggak bisa mutusin, sangat bingung. Oke, sebenarnya begini Jenny, belajar bertumbuh tanpa dia atau dengan dia, bukan itu solusinya. Karena ketika kita bilang dengan dia, tanpa dia, kita meletakkan dia yang menjadi sebuah objek pembelajarannya kita. Oh ada dia, tidak ada dia. Gitu. Sekarang coba dicek. Dengan adanya dia, apa yang harus saya pelajari? Mungkin dengan adanya dia, saya harus belajar mencintai diri sendiri. Perlakuannya dia yang tidak mengenakkan ke saya, itu mungkin saya perlu belajar. Layak nggak saya diperlakukan seperti ini? Kenapa saya mau diperlakukan seperti ini? Kenapa saya mau dihina-hina? Apa yang membuat saya menerima hinaan ini? Misalnya seperti itu. Terus dengan adanya dia, karena dia kan bermulut manis. Ketika dia lagi waras, lagi bermulut manis tuh. Jadi ketika dia lagi manis, kita merasa happy. Oke, pelajarannya apa? Oh, saya begitu butuh pujian. Saya begitu butuh konfirmasi dari orang lain bahwa saya ini cantik. Bahwa saya butuh konfirmasi dari orang lain bahwa saya ini sanggup. Jadi ketika orang itu datang dalam seperti itu, biasanya ujung-ujungnya adalah pembelajaran. Jadi bukan tanpa dia atau melepas dia, tapi cek apa yang perlu saya pelajari di lingkaran dalam. Apa yang dia berikan ketika tadi Jenny bilang, dia menjadi berkat nambah energi. Apa yang dia lakukan? Oh, dia memberikan hadiah, dia memberikan ini, membuat saya berenergi, ada untuk saya ketika saya butuh, oh ternyata saya butuh orang lain untuk meyakinkan bahwa saya baik-baik saja. Apa pelajaran buat kita? Ketika orang itu datangnya dua, biasanya itu datangnya sebagai pelajaran. Berkah pun itu karena pelajaran juga. Ada sesuatu yang perlu kita pelajari di sana. Itu pada umumnya ya. Please cek ke dalam, karena hanya kamu yang tahu. Di sini saya hanya bisa mengasumsikan dari pengalaman. Tapi pilihan dan apa yang benar-benar terjadi di dalam hidupmu yang tahu hanya diri kita. Oke, semoga membantu. Oke. Semoga Bu Jenny terjawab. Ada lagi mungkin? Ini oke, make sense. Thank you. Ya, Bu Jenny. Bu Eli, ini sudah jam 8, Pak. Nggak kerasa, udah lebih dari jam 8. Udah lebih, Pak. Okay. Tapi asik juga, teman-teman juga, sahabat pembelajar juga antusias nih pada edisi ke-7 ini, Bu Eli. Mungkin ada saya akan merangkumnya dalam 1 menit. Nggak sampai 1 menit. Jadi yang kita bahas hari ini adalah, dalam hidup kita tidak mungkin tidak berinteraksi dengan orang-orang. Ketika kita berinteraksi dengan orang, maka akan ada 2 tipe orang. Orang yang menjadi berkat dalam hidup kita, atau orang yang memberikan pelajaran kepada kita. Kondisi yang memberikan berkat kepada kita, atau pelajaran atau ujian kepada kita. Apapun itu, ujung-ujungnya sama. Membuat kita bertumbuh menuju hakikat hidup yang seharusnya. Hakikat hidup yang seharusnya adalah makna hidup yang kita pilih, yang mau kita jalani. Apa makna hidup kita? Coba bawa ke sana lagi. Ya kan? Nah,
Tolong disadari, yang membuat kita menderita adalah biasanya kita ingin melepas pelajaran ujian kita cepat-cepat tanpa kita lulus, tanpa kita mengusahakan, dan kita tidak mau melepas berkat yang memang sudah selesai fasenya dalam hidup kita. Itu yang membuat kita biasanya menderita dan membuat masalah baru. Nah, bagaimana kita mengatasinya? Perlebar persepsi tentang hidup dan kehidupan, salah satunya dengan belajar seperti ini, baca buku apapun itu. Balik ke agama dan pegangan hidup spiritual Anda, itu juga akan sangat membantu. Kemudian lihat makna hidup, lihat karakter Anda yang mau Anda tuju. Coba cek, jangan-jangan memang pelajaran hidup ini membawa saya untuk memenuhi makna hidup saya. Untuk menjadikan saya punya karakter seperti yang saya butuhkan agar saya menjalani hidup yang bermakna. Ya, karena tanpa ujian ini saya tidak akan ke sana. Ya, itu rangkuman hari ini, dan terima kasih untuk ada bersama saya malam ini. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama bertumbuh. Saya juga mau kasih tahu bahwa seperti yang di awal saya akan bilang bahwa sesi live session ini 2 bulan, artinya sekitar 8 kali. Besok minggu depan adalah pertemuan ke-8 yang akan menutup live session. Nanti saya akan ganti topik yang lain. Ini kan kita bicara tentang kehidupan ya, sampai sesi ke-8, setelah itu kita akan ganti topik lain. Nah, ada yang menyarankan, Bu, ngomong tentang cinta dong, gitu. Oh, oke, saya akan pertimbangkan sebagai topik yang berikutnya, gitu ya. Boleh, silakan kalau mau kasih ide ya. Nah, tapi last session saya akan tutup di pertemuan minggu depan, yang ke-8. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Eli. Iya, terima kasih banyak Bu Eli atas pencerahannya pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk sahabat pembelajar. Semoga semua terjawab perenungannya selama ini tentang kehidupan dan membuat hidup kita lebih baik daripada hari ini dan hari kemarin. Saya tutup, dan nanti sebelumnya kita buka kamera dulu, kita akan foto bersama. Saya tutup dulu ya, untuk kita ketemu lagi minggu depan dengan pembahasan yang terakhir dari ngobrol tentang kehidupan yang ke-8. Salam sukses luar biasa, stay healthy.